Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pertemuan kita di bab kedua ini, ya, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, dengan subbab kedua, ya, yaitu yang pertama kemurnian Al-Quran, kedua keistimewaan Al-Quran, ketiga Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, keempat pengertian suhuf, dan yang kelima perbedaan kitab dan suhuf. Baik, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam terjaga kemurniannya. Ya, hal ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya, bagaimana Al-Quran bisa terjaga keasliannya hingga akhir zaman? Bagaimana kitab yang berisi ribuan ayat tersebut tidak berubah satu huruf pun dalam bacaan maupun tulisannya? Berikut beberapa alasannya. Ya, jadi ketika wahyu turun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat dengan kalimat yang sama persis disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah itu, beliau memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu Allah dalam pelepah kurma, bebatuan, daun lontar, kulit hewan, daun kayu, dan tulang-tulang binatang. Rasulullah SAW membimbing para sahabat dalam segala hal, baik itu dalam pengucapan lafaz, urutan ayat, maupun penulisan huruf. Semua beliau jelaskan secara detail hingga tidak ada kesalahan dalam segi pelafalan maupun penulisan. Selain itu, Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabat untuk tidak menulis kalam-kalam selain Al-Quran, baik itu berupa hadis Nabi maupun hadis qudsi. Hal ini beliau lakukan agar antara Al-Quran dan kalam-kalam lainnya tidak bercampur hingga membuat rancu. Nah, setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad menjalani talaqi langsung bersama malaikat Jibril. Disinilah Nabi Muhammad mengulang hafalan Al-Qur'annya, membenarkan bacaannya, serta mempelajari urutan Al-Qur'an sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya talaqi ini, Al-Qur'an terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga sesampainya Nabi Muhammad SAW wafat, beliau telah meninggalkan warisan Al-Quran kepada sahabat dengan sebenar-benarnya bacaan tanpa ada kesalahan. Dan juga proses pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, sehingga keaslian tetap terjaga tanpa ada kesalahan satu huruf pun dalam penulisannya. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab dan terjemahannya, ya. Tidak boleh hanya ditulis terjemahannya saja, sehingga terjadi dari perubahan maknanya akibat penafsiran manusia, ya, dan mempengaruhi kemurniannya. Dan Al-Quran dihafalkan pada masa Rasulullah sampai dengan saat ini,
ya, tak terhitung lagi jumlah para penghafal Al-Quran hingga saat ini. Inilah yang membuat Al-Quran dapat diriwayatkan secara mutawatir sampai saat ini. Ratusan ribu penghafal Al-Quran telah tersebar di seluruh dunia, sehingga ketika ada satu huruf atau harokat yang salah, pasti akan diketahui dan akan dikoreksi oleh umat Islam. Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 55 ruku. Ya, ruku ini adalah tanda ain, ya, yang kita disunahkan tak membaca Al-Quran, ya, paling tidak satu ruku, ya, satu ain. Dan 6.236 ayat, 77.439 kata, 325.345 huruf. Nah, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, jadi surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, anak-anakku pasti semua sudah hafal ya Quran surat Al-Alaq. Kemudian surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Al-Quran diturunkan dalam 2 periode dan tempat yang berbeda, ya. Periode pertama dinamakan periode Mekah. Turunnya Al-Quran periode pertama ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim atau tinggal di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ayat atau surat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut dengan ayat atau surat Makkiyah. Ya. Kemudian periode kedua adalah periode Madinah. Periode Madinah ini yakni selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ayat atau surat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat ataupun surat Madaniyah. Ya. Apa perbedaan ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah? Ya, berikut perbedaan menurut beberapa para ahli. Ya, Makkiyah surat dan ayatnya pendek-pendek. Ya, sedangkan Madaniyah surat dan ayatnya panjang-panjang. Gaya bahasanya singkat dan padat. Ya, pada Madaniyah gaya bahasanya jelas dan lugas. Kemudian yang perbedaan yang ketiga, ya, surat Makkiyah pada umumnya mengenai tauhid, akhlak dan hari akhir, sedangkan surat Madaniyah pada umumnya mengenai norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam, negara yang baik, adil dan sejahtera. Ya, surat Makkiyah diawali ya ayyuhan nas, sedangkan surat Madaniyah diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, ini beberapa perbedaan ayat Al-Quran, ya, surat Makkiyah dan surat yang diturunkan di Mekah dan surat yang diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah. Ya, baik, keistimewaan Al-Quran, kita harus mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Ya, mengimani, mempercayai juga kita harus menjalankan, ya, segala isi dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup ke jalan yang benar. Ya, cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari, dengan cara mengaji, ya, mempelajari artinya, memahami isinya, dan juga mengamalkannya. Keistimewaan kitab suci Al-Quran diantaranya: 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. 6. Berlaku umum untuk seluruh umat manusia sepanjang masa sampai akhir zaman. Ya. 7. Ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, seni, dan lain-lain. 8.
mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penambahan, pengurangan, dan pemalsuan. Kesembilan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an mudah untuk dipahami, dihafalkan, dan diamalkan. 10. Al-Qur'an berfungsi sebagai nasikh, muhaimin, dan musyaddiq terhadap kitab-kitab sebelumnya. 11. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya ya. Kita sudah mempelajari kitab-kitab yang diwahyukan Allah sebelum Al-Quran ya. Apa saja anak-anak? Iya, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya itu antara lain nasikh. Ya, nasikh artinya sebagai penghapus baik lafal maupun isi terhadap kitab-kitab sebelumnya, ya. Kemudian muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Dan musyaddiq yakni menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir mempunyai perbedaan dengan kitab-kitab lain ya. Perbedaannya apa? Yaitu yang pertama, kitab-kitab suci yang terdahulu hanya ditujukan kepada satu golongan umat tertentu. Ajaran-ajarannya untuk dijalankan pada waktu tertentu pula, sesuai dengan kondisi dan tempatnya pada waktu itu. Sedangkan Al-Quran seluruh ajarannya sesuai dengan situasi kondisi manusia hingga akhir zaman. Jadi tidak terbatas tempat dan waktu ya. Al-Quran ini sesuai isi ajarannya ya, dari diturunkannya ya, dari dulu hingga sekarang hingga nanti akhir zaman. Kedua, bahwa teks asli dari kitab yang terdahulu telah hilang ya, sudah tidak ada lagi. Dalam Al-Quran sekarang masih seperti yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 14 abad yang lalu ya. Sedangkan Al-Quran itu masih ada teksnya, masih sama persis ya, seperti 14 abad yang lalu ya. Sedikit pun tidak pernah berubah kata satu huruf pun sekalipun. Ketiga, bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab terdahulu sudah tidak dipakai lagi. Tidak ada suatu bangsa di atas bumi ini yang bercakap-cakap, berbicara atau menggunakan bahasa-bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari di masa kini ya. Hanya sedikit sekali orang yang mengerti bahasa-bahasa kitab yang terdahulu. Sebaliknya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang hidup. Hari ini, berjuta-juta manusia berbicara dengan bahasa Quran. Ia tetap menjadi standar bahasa Arab modern. Keempat, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah bercampur aduk antara wahyu Allah dengan perkataan-perkataan manusia. Jadi tidak murni lagi ya. Akan tetapi Al-Quran dibuktikan oleh sejarah bahwa ia tetap orisinil, tetap asli sebagai wahyu Allah, kemurniannya tetap terjaga dan terjamin. Kelima, sejarah turunnya ayat-ayat dan kalimat-kalimat kitab-kitab itu serta sejarah penulisannya telah kabur. Jadi sejarah penulisan ayat-ayat atau dalam kitab-kitab yang terdahulu ya, sejarahnya telah kabur dan sama sekali tidak mengandung dasar-dasar sejarah, walaupun pada surat-surat yang paling pendek, di mana dasar-dasar itu sangat fundamental, sangat penting bagi kitab samawi atau bagi ajaran-ajaran seorang nabi. Ya, baik. Kemudian bagaimana perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah, yaitu meyakini bahwa kitab Allah itu benar-benar datang dari Allah. Kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman atau hudan khusus kitab yang diturunkan kepada kita ya, memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya umat muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat masing-masing. Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir dan penyempurna
dari kitab-kitab sebelumnya telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan kitab dan suhuf. Jadi, selain Allah mewahyukan kitab kepada para nabi dan rasulnya, Allah juga mewahyukan suhuf. Nah, kitab. Kalau kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sementara suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ya. Macam-macam suhuf. Jadi suhuf itu diwahyukan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, kepada Nabi Sidz alaihissalam sebanyak 60 suhuf, pada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 30 suhuf, dan kepada Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini selain menerima wahyu yaitu kitab Taurat, beliau juga menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Nah, perbedaan kitab dan suhuf. Isi kitab lebih lengkap, sementara suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum, ya. Dalam hal ini tidak selengkap kitab. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama, ya, antara kitab Taurat kemudian ke kitab Zabur itu berlangsung ratusan tahun, ya. Kemudian kitab Zabur ke kitab Injil itu juga berlangsung ratusan tahun. Sementara suhuf sifatnya sementara, ya, hanya sementara. Kitab wajib disampaikan kepada umatnya, ya. Begitu menerima wahyu wajib disampaikan, ya, isi wahyu tersebut kepada umatnya. Sementara suhuf tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, itu perbedaan antara kitab dan suhuf. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan, ya, silahkan bertanya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.